Ikut. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, 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 dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Inyoman Sabar Utama dengan NIM 25110313330. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait dengan hasil pengamatan saya di saat menonton video yang telah diberikan. Jadi saya kemas dalam bentuk presentasi dengan judul Analisis Kritis Praktik Pembelajaran di Sekolah Dasar ditinjau dari kajian teori pendidikan. Adapun dosen pengampu di mata kuliah wawasan kependidikan yang terhormat Bapak Adrianus Iwayan Ilya Yuda Suksmana Eskom MPD. Selanjutnya adapun latar belakang berdasarkan materi ini, yang mana pendidikan tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga pada pembentukan karakter, pengembangan potensi, dan keterlibatan aktif peserta didik. Oleh karena itu, praktik pembelajaran di kelas itu perlu dikaji secara kritis untuk melihat kesesuaiannya dengan teori pendidikan, filsafat pendidikan, serta kebijakan pendidikan nasional. Jadi video pembelajaran yang diberikan yang membahas terkait dengan rangkaian listrik, seri, dan paralel, serta kalimat efektif, ini dapat memberikan suatu wadah guna tempat dijadikannya studi kasus karena di dalam video tersebut mampu menampilkan praktik nyata antara interaksi guru dengan siswa secara konkret. Baik, selanjutnya ada pun rumusan masalah yang telah saya buat berdasarkan latar belakang sebelumnya. Yang pertama, apa saja aspek utama ataupun esensial yang terdapat dalam video berdasarkan hasil pengamatan tersebut. Yang kedua, bagaimana hasil analisis kritis terhadap temuan-temuan yang ditampilkan dalam video berdasarkan kajian teoritis dan konteks yang relevan. Baik Bapak dan teman-teman semuanya, adapun gambaran umum video pembelajaran yang telah saya tangkap, yang telah saya rangkum sedemikian rupa. Yang pertama, ada pembukaan dengan doa dan aktivitas pemantik. Yang kedua, guru berperan sebagai fasilitator. Yang ketiga, keterlibatan aktif siswa melalui diskusi dan kerja kelompok. Dan yang keempat, ada penilaian proses presentasi dan pemberian apresiasi. Dan yang terakhir ada penutupan pembelajaran dengan refleksi dan doa. Baik, untuk selanjutnya temuan yang pertama, yaitu adalah doa di awal dan di akhir pembelajaran. Baik, adapun guru itu mengajak siswa berdoa di awal dan di akhir pembelajaran. Jika ditarik ke dalam teori, praktik ini selaras dengan pendidikan, karakter, dan filsafat pendidikan humanistik yang memandang pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia secara utuh, baik itu secara intelektual, moral, maupun spiritual. Jadi kegiatan ini juga sejalan dengan profil belajar Pancasila, khususnya pada dimensi beriman dan juga bertakwa. Namun perlu diketahui, jika doa hanya menjadi sesuatu yang bersifat rutinitas tanpa permaknaan, tentu ini bertolak belakang dengan teori humanistik tadi. Maka jika hal tersebut terjadi, maka nilai edukatifnya itu akan berpotensi melemah. Karena seperti yang diketahui, teori humanistik itu menekankan kesadaran dan makna. Jadi jika hanya hal yang bersifat formalitas itu dapat menurunkan pemaknaannya. Jadi perlu dilakukan dengan cara kesadaran dan dimaknai. Itu kurang lebihnya. Baik, untuk selanjutnya temuan yang kedua adalah saya mengamati sarana dan prasarana yang ada dalam kelas tersebut. Jadi, fasilitas kelas pada gambar terlihat sangat mendukung pembelajaran. Baik itu mejanya, baik itu tempat duduknya, papan tulisnya, ada media teknologi seperti proyektor. Tentu ini akan mendukung pembelajaran. Jadi jika ditarik ke dalam teori dan juga regulasi, kondisi ini sesuai dengan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan, yang mana menekankan bahwa pentingnya sarana prasarana sebagai penunjang proses belajar yang efektif. Jadi sarana dan prasarana itu akan berimplikasi, akan menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas. Tapi fasilitas yang baik juga belum tentu bermakna jika tidak dimanfaatkan secara optimal dalam strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi ketika sarana dan prasarana yang memadai, tetapi guru yang ada di sana tidak bisa memaksimalkan
potensi dari sarana dan prasarana, tentu itu adalah sesuatu yang sia-sia sehingga pembelajaran yang efektif tidak akan bisa tercapai. Baik, untuk selanjutnya adalah menyanyikan lagu nasional. Jadi temuan yang selanjutnya adalah menyanyikan lagu nasional yang dimana dalam video siswa itu diajak bernyanyi lagu sorak-sorak bergembira sebelum pembelajaran. Lagu sorak-sorak bergembira itu adalah salah satu lagu nasional di Indonesia. Jadi jika ditarik ke dalam teori pendidikan, kegiatan ini sejalan dengan teori belajar humanistik yang menekankan suasana emosional positif sebagai prasyarat belajar yang efektif. Selain itu, menyanyi lagu nasional itu akan mendukung pendidikan karakter dan nasionalisme. Namun perlu diketahui, jika tanpa pengaitan dengan tujuan pembelajaran, aktivitas ini beresiko menjadi pemanasan tanpa makna pedagogis yang jelas. Baik, untuk selanjutnya temuan yang saya amati adalah persepsi dan keterlibatan siswa. Jadi di dalam video itu, guru itu mengaitkan materi dengan pengetahuan awal siswa dan memberikan ruang bicara. Baik itu apa yang mereka ketahui tentang yang ditampilkan oleh guru, dan guru itu tidak, istilahnya tidak menjatuhkan, baru salah menjawab tidak dijatuhkan. Nah, praktik ini itu mencerminkan teori konstruktivisme, di mana pengetahuan dibangun dari pengalaman dan skemata awal. Jadi selain dan hal ini sejalan dengan pendekatan student centered learning, jadi pendidikan yang berpusat pada siswa. Namun, persepsi perlu dirancang terarah agar benar-benar membantu siswa membangun konsep, bukan sekedar tanya jawab singkat. Jadi dalam temuan video itu dapat dilihat bahwa guru itu mengajak menyatukan atau memberikan suatu persepsi. Namun persepsi ini perlu dirancang supaya benar-benar terarah, supaya membangun konsep yang bukan sekedar tanya jawab. Untuk selanjutnya adalah guru sebagai fasilitator. Jadi berdasarkan pengamatan, saya menemukan bahwa di sana guru itu berperan sebagai fasilitator. Jadi guru tidak langsung menyalahkan siswa dan memberi ruang untuk berdialog. Dan ini mencerminkan peran guru dalam pendidikan modern. Pendidikan modern yang mana pendidikan yang berpusat pada siswa, yang bukan lagi teacher centered learning, yang lebih tepatnya yang berpusat pada siswa. Jadi ini mencerminkan peran guru dalam pendidikan modern, di mana guru berfungsi sebagai fasilitator. Fasilitator yang dimana artinya bukan satu-satunya sumber pengetahuan. Jadi fasilitator itu adalah dimaknai guru itu membimbing, menuntun, mengevaluasi. Guru tidak boleh serta-merta langsung menyalahkan ketika mungkin peserta didik itu keliru dalam menjawab. Tentu, namun demikian, pendekatan ini menuntut kompetensi pedagogik yang tinggi. Tanpa pengelolaan yang baik, diskusi dapat kehilangan arah dan tujuan belajar. Baik, untuk selanjutnya adalah terkait dengan penilaian proses. Yang saya amati dari video tersebut adalah di penilaian. Jadi guru menyampaikan penilaian dalam pembelajaran. Guru menilai itu tidak sekedar hanya hasil akhir. Jadi guru menilai kerjasama, partisipasi siswa, dan jika ditarik ke dalam teori pendidikan, ini sejalan dengan pendidikan abad ke-21 yang menekankan kompetensi kolaborasi, tanggung jawab, dan proses pembelajaran. Namun, di dalam penilaian ini perlu penilaian proses harus disertakan dengan indikator dan juga kriteria yang jelas agar bersifat objektif dan adil supaya tidak terjadi yang namanya subjektivitas. Baik, untuk temuan selanjutnya adalah kerja kelompok dan praktik secara langsung. Jadi pada video tersebut, siswa bekerja dan melakukan praktik, bekerja secara kelompok dan melakukan praktik. Jika hal tersebut ditarik ke dalam teori pendidikan, ini sangat sesuai dengan teori konstruktivisme, yang dimana konstruktivisme itu kan ilmu itu tidak serta-merta didapat dari mungkin dari guru menjelaskan, tetapi ilmu didapat dari kita praktik secara langsung. Di mana belajar terjadi itu melalui pengalaman secara langsung dan juga interaksi dengan lingkungan sekitar. Dan di sana di dalam video guru bertugas dia mengevaluasi, dia membimbing yang mengalami kesulitan. Namun jika di dalam video tersebut seorang guru itu harus memastikan seluruh siswa itu berpartisipasi aktif agar tidak terjadi dominasi
kelompok tertentu. Artinya di dalam satu kelompok itu peran guru itu sangat penting supaya istilahnya kerja kelompok, yang satu kerja ya kelompoknya ini diam. Jadi peran guru ini penting supaya kolaborasi aktif, penting supaya teori konstruktivisme itu benar-benar terjadi, yaitu pengalaman secara langsung tidak hanya terjadi pada satu orang saja, jadi semua orang. Dan peran guru layaknya seorang fasilitator membimbing, mengevaluasi, dan menuntun. Itulah tugas guru di sana diuji. Dan untuk selanjutnya, pada video tersebut saya mengamati temuan terkait dengan presentasi dan juga tanggapan dari siswa lainnya. Jadi siswa mempresentasikan hasil kerjanya, hasil diskusi bersama kelompoknya tadi. Setelah itu ada kelompok lain yang memberikan tanggapan, baik itu berupa komentar dan juga pertanyaan pada video tersebut. Jika ditarik ke dalam teori pendidikan, ini mencerminkan student-centered learning. Artinya, pendidikan yang berfokus pada siswa dan di guru di sana bertugas memfasilitator atau menuntun dan mengevaluasi jika terjadi mungkin merembet ke arah yang berbeda. Artinya topik pembahasannya itu terlalu meluas. Dan di sana juga termasuk ke dalam pembelajaran dialogis yang mengembangkan kemampuan komunikasi dan juga bernalar kritis. Namun perlu diketahui, diskusi perlu dikontrol seperti yang saya sebutkan tadi, dikontrol oleh guru agar tetap fokus pada tujuan pembelajaran, bukan hanya sekedar komentar umum ataupun melebar tidak sesuai dengan konteks pembelajaran. Baik, untuk selanjutnya adalah apresiasi siswa. Jadi dalam video tersebut, guru memberikan penguatan kepada siswa yang aktif. Jadi siswa yang aktif diberi semacam hadiah. Saya tidak tahu hadiahnya apa, tetapi diberi hadiah. Nah, jika ditarik ke dalam teori sesuai dengan teori humanisme atau humanistik, yang mana di mana penghargaan meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa. Namun perlu diketahui bahwa apresiasi yang tidak merata berpotensi menimbulkan ketergantungan pada motivasi ekstrinsik dan rasa ketidakadilan. Jadi di sini guru benar-benar harus bisa setidaknya adil, tetapi menurut pandangan itu pemberian itu bisa berdampak negatif ataupun positif, ya mungkin menimbulkan rasa kecemburuan ataupun meningkatkan rasa ingin mengalahkan sehingga kan muncul motivasi yang tinggi. Baik, untuk selanjutnya adalah pemberian PR. Jadi temuan selanjutnya yang saya amati adalah guru yang memberikan PR atau pekerjaan rumah. Jika ditarik ke dalam teori, sejalan dengan konsep belajar mandiri dalam pendidikan modern dan student-centered learning. Jadi dalam pendidikan modern yang berpendidikan tidak hanya berfokus pada guru, tetapi juga bisa didapatkan dari siswa, baik itu melalui prosesnya, dengan memberikan PR tentu. Ini bisa sejalan dengan pendidikan modern tersebut. Namun perlu dikritisi lebih lanjut bahwa PR harus bersifat proporsional dan juga bermakna agar tidak menjadi beban yang menurunkan motivasi belajar siswa. Jadi jangan memberikan tugas rumah yang tentu yang menimbulkan seperti yang kita ketahui kan gen Z sampai gen alpha itu kan memiliki rasa baper yang tinggi. Ketika diberikan tugas yang tinggi, tentu dia akan menurunkan minat belajarnya ataupun dia membuat taktik jalan pintas yang entah itu joki, entah itu dikerjakan secara tidak maksimal. Tentu ini kan menurunkan dari kualitas pembelajaran itu sendiri, maka proporsional atau porsi dari PR itu sendiri harus benar-benar perhatikan. Baik, selanjutnya kita sudah berada pada akhir dari slide presentasi ataupun pada kesimpulan. Dapat disimpulkan secara umum, praktik pembelajaran dalam video yang diberikan itu telah mencerminkan pembelajaran modern yang berpusat pada peserta didik dan selaras dengan teori konstruktivisme, humanisme, serta pendidikan abad 21. Namun beberapa praktik masih perlu dimaknai dan dikelola secara lebih reflektif agar tidak sekedar menjadi suatu yang hanya rutinitas, melainkan benar-benar mendukung pembelajaran yang bermakna. Baik, itulah presentasi dari saya. Saya, Inyoman Sawartama, mengucapkan kelungkung semarapura, kirang langkung nas pengapura. Jadi apapun yang ada dalam video ini, jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati, baik itu saya sengaja maupun tidak sengaja, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu saya akhiri dengan mengaturkan para musanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, 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 dan salam harmoni.